Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. BMW X6 disebut dengan Sport Activity Vehicle. Disebut juga dengan SUV Coupe. Kenapa? Karena bentuknya macam coupe tapi SUV atau crossover. Tapi intinya BMW X6 ini adalah trendsetter untuk SUV coupe. Pertama kali membuat SUV tapi coupe. Dulu tahun 2008. Sedikit sejarah tentang BMW X6. Tahun 2007, BMW memamerkan mobil konsep X6 yang namanya BMW Concept X6 Active Hybrid di Frankfurt Motor Show. Yang kemudian di pabrik BMW di South Carolina, mereka membuat X6. Lahirlah generasi pertama yang tercatat sebagai SUV coupe pertama. Pada akhir 2007 dengan kode bodi E71 yang berbasiskan dari BMW X5 generasi kedua yaitu E70. Saat itu kami melihat BMW X6 tidak suka macam X5 yang dipangkas kepalanya. Lalu tahun 2009 terlahirlah yang namanya BMW X6M. Suatu X6 ya, M. Kenapa namanya tidak MX6? Mungkin sudah dipakai merek lain. Lanjut tahun 2015 terlahirlah BMW X6 generasi kedua dengan kode bodi F16. Macam pesawat tempur. Kali ini moncongnya lebih mengotak, buntutnya juga dengan roofline gaya coupe. Di tahun yang sama terlahirlah pesaing dari yang berlogo bintang, yaitu Mercedes-Benz GLE Coupe. Bagaimana? Keren mana menurut Anda, X6 atau GLE Coupe ini? Tolong komentar di bawah. Akhirnya sampai di model yang ini. Tahun 2019 lalu BMW memperkenalkan di dunia BMW X6 terbaru dan akhirnya masuk Indonesia. Tepatnya saat video ini dikeluarkan, BMW Indonesia launching secara virtual. Ini adalah BMW X6 xDrive 40i M Sport. Panjang sekali. Mendapatkan kunci yang besar ini, isinya standar saja kecuali ini. Karena ini adalah air suspension maka bisa dinaik turunkan dari kunci pula. Sebenarnya ada 5 level ketinggian, tapi kalau pakai kunci ini bisa 2 level ketinggian. Berguna kalau lagi sakit pinggang. Melalui kuncinya bisa dipendekkan, jadi pinggang bisa lebih aman. Wajahnya kini lebih dinamis bentuknya, tidak mengotak seperti generasi sebelumnya. Grillnya itu besar, tapi tidak sebesar seperti terlihat di BMW X7. Ini kidney grillnya lebih berbentuk dan berwarna silver, bukan chrome. Apabila dimatikan, seperti ini lubang grillnya menutup. Apabila mesinnya menyala dan radiator perlu pendinginan, maka terbukalah itu grill. Spesialnya pada kidney grill ini bisa menyala, disebut dengan iconic glow. Ini ada lampunya untuk menerangi grill. Jadi lebih jelas di malam hari terlihat kalau ini adalah BMW dari grillnya yang terang. Kami ingat saat Frankfurt Motor Show lalu BMW memamerkan warna Fanta Black pada BMW X6. Merupakan warna tergelap dari suatu mobil sedunia raya. Tapi hanya dipamerkan saja, BMW ternyata tidak berencana untuk memakai warna itu pada BMW X6. xDrive 40i berarti mesinnya setingkat 4000 cc, walaupun sebenarnya 3000 cc inline 6 twin power turbo, yang bukan berarti twin turbo, menghasilkan tenaga 340 horsepower dengan torsi maksimal 450 Nm rata dari RPM 1500 sampai 5200. Kami suka turbo, yang kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda, makanya namanya xDrive. Yang lebih terasa spesial pada mesin ini adalah ini merupakan mesin dengan kode B58. Suatu mesin yang sama dengan yang dipakai Toyota Supra yang baru. Namanya juga ada M Sportnya, berarti ini adalah M Sport Package dengan bentuk sporty. Kami tidak suka M Sport karena membuat trim yang lain terlihat lambat. Untung saja X6 satu-satunya untuk Indonesia dapat trim M Sport. Tapi ini bentuk sudah sporty, masih ada lubang-lubangan palsu depan sini, heran. Lampunya mendapatkan laser light yang berbentuk sangat keren sekali. Fungsi laser light ini apabila Anda menyalakan auto high beam, maka lampu Anda tidak akan menyilaukan lalu lintas yang berada di depan Anda. Sangat berguna untuk jalan-jalan keluar kota. Jadi tidak banyak disumpahin orang. Sekarang kita ke samping dan ini ada bentuk kantong macam sebuah hiasan. Tadinya kami pikir lubang, tapi ya bagus saja, tidak polos-polos amat jadinya. Nah, ini ada huruf M, huruf terkeren yang menempel pada suatu BMW. Velgnya ini 21 inch,
dengan ukuran velgnya ini besar sekali. Velgnya ini 21 inch. Namanya BMW Y-Spoke style 741 bicolor. Jadi ada dua warna. Iya. Bannya ukurannya 275 40. Lebarnya 275. Remnya besar sekali dalam ya. Ini remnya M Sport juga. Yang tergila tuh ban belakangnya. Velgnya 21 inch tapi lebar bannya 315 dengan tebal 315 macam supercar begitu. luar biasa. Ban itu lebar-lebar sekali. Tidak sabar mencoba mobil ini karena remnya juga tidak main-main besarnya. Desain velgnya itu sangat cocok untuk memamerkan rem besarnya itu. Kemudian panjangnya, berapa panjangnya? Sebentar, diukur dulu. Panjangnya 4,935 meter dan wheelbase-nya 2,975 meter. Oke, sekarang bagian belakangnya. Inti dari desain BMW X6 adalah belakangnya. Bagian lampu belakang dan ke bawah masih sangat mirip BMW X5. Tidak ada salahnya dengan itu. Dengan lubang palsu di samping sini. Dan dua knalpot besar. Maksud kami frame knalpot yang besar karena knalpot aslinya itu bulat yang di tengah. Lumayan lah dari lubang yang sama knalpotnya. Sisi atas lampu ada detail kecil dan seksi. Sekarang saatnya kita buka bagasi. Bisa pakai kaki, namun ini kenapa agak susah. Tidak seperti BMW yang lain. Come on, ayo dong. Serius, ayo dong. Kenapa? Ini besar sekali ya. Pintu bagasinya besar sekali, bukaannya juga besar sekali sampai atas sini, sampai ke sana gitu. Benar-benar seperti buka toko rasanya. Besar sekali. Ya. Tahu kenapa sih? Gila, sentimen banget bagasinya. Oke, sekarang sudah tahu celahnya. Isi bagasi ini 580 liter luasnya. Mungkin ditaruh 2-3 om gendut muat di dalam sini. Dan di bawah sini masih ada tempat lagi. Karena hari gini tidak perlu ban serep lagi karena sudah zamannya RFT. Ini ada divider yang bisa dilipat. Dan kalau ini melipatnya posisi begini kemudian lupa ditinggal begitu saja, begitu nyetir Anda tidak bisa melihat ke belakang, tertutup. Ada colokan 12 volt power outlet. Dan dari belakang sini bisa melipat jok belakang yang terbelah 60-40. Jadi sangat luas sekali. Rata lantai pula. Ini juga ada tombol nih untuk nurunin suspensi. Jadi kalau Anda terlalu pendek untuk naikin barang ke sini, pencet ini, suspensinya akan turun. Ada sedikit gundukan di sini, nggak apa-apa. Oh, cocok. Ih, works every time. Oke, sekarang kita duduk di belakang. Dan belakangnya ini senderannya tegak, tapi tidak tegak sekali. Masih bisa dimaafkan ketegakannya. Dudukan bawahnya agak sedikit rendah, tapi masih enak. Tidak sempit dan tidak bisa dibilang luas. Jarak dengkul dengan jok depan posisi nyetir kami cukup lumayan. Headroomnya agak mepet tapi sudah cukup oke, mengingat ini adalah mobil yang judulnya coupe. Dapat armrest yang isinya 2 buah cup holder dan tempat-tempat nyimpen. Penerangan bukan hanya dari jendela, kanan kiri, tapi juga dari atapnya karena ini adalah panoramic glass roof. Sayang kelengkapan gadget-gadget kurang di belakang sini. Ada 2 lubang ventilasi AC. Tapi di bawah lubang itu kosong, ini jadi tempat naro. Harusnya itu tempat pengontrol AC. Dan di bawahnya lagi ada tempat naro-naro lagi. Di bawahnya lagi ada 12 volt power outlet. Kenapa tidak ada colokan USB belakang sini? Jangan khawatir, ada 2 colokan USB-C di belakang jok depan. Jadi satu tempatnya dengan lubang untuk memasang aksesoris. Ya, di belakang sini memang minim gadget-gadget, tapi kemewahan sudah terasa dari joknya. Mobil ini joknya adalah Vernasca Design Perforated, yaitu namanya. Yang memang bukan hanya enak dilihat tapi juga enak diduduki. Dan ada warna-warna M-nya. Begitu pula seatbeltnya. Seatbelt mobil ini dapat seatbelt yang M dengan garis-garis warna M.
Kita ke depan. Wah, ini kemewahan yang maksimal. Sama sekali tidak ada yang keras-keras, semuanya empuk. Walaupun sebenarnya ini interiornya sangat amat mirip dengan BMW X5 dengan trim fine line black with aluminium insert. Mendapatkan instrumen cluster full LED. Ya, BMW seri 3 entry level juga sudah pakai full LED macam ini. Sayang belum ada head-up display-nya mobil ini. Kemudian layar tengahnya yang besar. Isinya adalah iDrive 7 yang bisa dipanggil dengan bilang, "Hello BMW." Layar yang bisa dikontrol dengan touchscreen dan bisa dengan putar-putaran besar standar BMW Mini. Di tengah sini, audionya Harman Kardon berspeaker 16 buah. Wah, ramai sekali. Oh iya nih, audionya pakai Harman Kardon. Dan ini di dalam sini ada wireless charging juga. Charge loh. Ya, nge-charge. 2 buah cup holder, dan cup holdernya ini pinter. Dia bisa didinginin atau dipanasin. Ya. Jadi macam cup holder panas dingin. Kalau kepraktisan di pintu banyak tempat-tempat yang sangat besar. Terus di bawah tombol-tombol lampu masih ada tempat lagi lumayan gede. Tengah 2 buah cup holder yang tadi dengan wireless charging. Konsol tengah ada 1 buah colokan USB-C. Nggak terlalu besar sih konsolnya, masih besaran pintunya. Laci yang besar, nggak terlalu besar. Soft open. BMW untuk urusan pengontrolan segala macam fungsi-fungsi tergabung di tengah sini bersama dengan shifternya. Sayang sekali ini shifter belum dapat yang model kristal. Di tempat ini juga ada pengaturan ketinggian air suspensionnya. Mobil ini bisa diatur 5 level ketinggian suspensinya. Ada driving mode-nya juga yang bisa mengatur sampai ke damping suspensinya. Ada fungsi parkir sendiri dan ada fungsi yang mundur sendiri. Itu semua sudah pernah kami jelaskan di video Omobi, khusus 1 video itu. Kemudian posisi duduknya. Ini ada 2 memory seat dan pengaturan jok elektrik lengkap. Namun belum ada lumbar supportnya yang bisa diatur. Sekarang saatnya nyetir. Kita dengarkan dulu knalpotnya. Walaupun driving mode tidak mengubah suara knalpot, tapi dengarkan ini. Supra. Wah, enak sekali nyetir mobil ini. Belum sama sekali ada di jalanan Indonesia dan seumur-umur kami belum pernah nyetir BMW X6 generasi manapun. Kekedapannya luar biasa karena ini memang mobil mahal. Tapi yang luar biasa adalah kenyamanannya. Dulu generasi pertama X6 konon katanya tidak nyaman dan keras. Tapi yang terbaru ini nyaman. Memang tidak senyaman X5, tapi X5 nyetirnya tidak semenyenangkan ini. Ini lebih lincah sekaligus empuk. Kemudian larinya. Mobil ini beratnya 2 ton lebih. Tapi mesin 3000 cc yang dipakai Supra ini juga bisa membawa mobil gemuk ini lari kencang. 0 ke 100 km per jam diklaim 5,5 detik saja. Itu angka-angka yang biasanya diraih pada mobil-mobil sport. Ketika kaki kanan berpindah dari pedal gas ke pedal rem dan diinjak agak dalam, ini mudah sekali, seperti menghentikan hatchback kecil walaupun mobil ini berat. Intinya rasa nyetir mobil ini lebih enak daripada X5 yang seplatform. Kami suka, walaupun sebenarnya lebih praktis X5. Oke, sekarang harganya. Kami tidak tahu harganya berapa pada saat video ini dibuat, tapi ini kami tulis di description dan kalau bisa di video ini ya. Bagaimana menurut Anda? Mahal atau murah? Overall mengenai BMW X6 memang bukan mobil yang murah. Tidak mendapatkan semua opsional kemewahan BMW, tapi ini cocok sekali untuk Anda yang senang nyetir mobil tinggi tapi senang berkelakuan seperti nyetir mobil sport. Memang sesuai. Namanya Sport Activity Vehicle.
Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.